Tidak banyak orang yang menyukai, bahkan pada umumnya orang tidak menyukai yang namanya rasa pahit. Sesuatu yang getir biasanya dijauhi. Kopi pahit saja harus ditambahi gula atau susu supaya pahitnya pudar walaupun tetap dinikmati, tapi tetap harus bersama dengan yang manis. Baru yang pahit itu bisa dinikmati. Padahal sesungguhnya kalau bicara soal pahit atau dalam bahasa Alkitab disebutkan sebuah kata dalam bahasa Ibrani mara, ini sebenarnya hal yang sesungguhnya Tuhan izinkan terjadi dan bahkan lewat pahit itu Tuhan memulihkan. Tuhan adalah penyembuh, Yehovah Rafa. Ini mengingatkan kepada kita bahwa memang hal pahit itu sesuatu yang bagaikan obat, perlu diminum untuk supaya kita jadi sembuh. Tapi memang tidak banyak orang yang bisa memahami hal ini. Karena yang pahit selalu dianggap buruk, yang pahit itu harus dijauhkan, yang pahit itu bahkan tidak mau ditelan. Karena itu kita perlu belajar hari ini tentang apa yang sebenarnya Tuhan pandang dari sesuatu yang getir di dalam hidup manusia yang pahit. Karena sesungguhnya Tuhan ketika mengizinkan atau menciptakan kegetiran itu, Tuhan mempunyai sebuah maksud, yaitu apa? Kita dibuat tahir oleh getir itu. Saya Nikolas Kurniawan kembali menemani dalam Sabda Tuhan. Hari ini dari Yesaya 38 ayat 16 sampai 17. Ya Tuhan, karena inilah hatiku mengharapkan Engkau, tenangkanlah rohku, buatlah aku sehat, buatlah aku sembuh. Sesungguhnya penderitaan yang pahit menjadi keselamatan bagiku, Engkaulah yang mencegah jiwaku dari lubang kebinasaan. Sebab Engkau telah melemparkan segala dosaku jauh dari hadapanmu. Lalu satu lagi dari kitab Ratapan pasal 3 ayat 15 dan 19 sampai 23. Iya, Tuhan mengenyangkan aku dengan kepahitan, memberi aku minum ipuh. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku akan ipuh dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaannya. Dua bagian sabda Tuhan yang dibacakan, pertama dari kitab Yesaya tentang seorang raja bernama Hizkia yang melantunkan doa setelah dia mengalami kesembuhan oleh Tuhan yang usianya diperpanjang, ditambahkan setelah dia memohon-mohon kepada Tuhan dan Tuhan perpanjang umurnya. Setelah dia sakit dia pulih, dan setelah pulih dia tuliskan doanya. Satu bait doa yang tadi dibacakan yaitu dia bilang bahwa Tuhan hatinya mengharapkan Tuhan. Tenangkan rohku, buat aku sehat, buat aku sembuh. Apa yang diungkapkan oleh Raja Hizkia ini mengingatkan kepada kita tentang apa yang biasanya orang ketika sakit dia minta sembuh. Wajar sekali. Namun sembuh apakah karena sekedar obat yang diminum? Tetapi di situ ada satu gambaran tentang pengharapan. Hatiku mengharapkan Engkau. Rohku butuh ditenangkan, buat aku sehat. Sebuah konsep kesehatan dan kesembuhan yang berasal dari pengharapan kepada Tuhan. Dan ini yang dimiliki oleh Hizkia. Dan bukan saja pengharapan kepada Tuhan, tapi roh yang ditenangkan. Sakit bisa saja terus menggerogoti tubuh manusia, tapi rohnya tenang, dia akan menang. Ketika seorang mengalami duka, sakit, luka, harus terapi ini, terapi itu, tetapi kalau rohnya ditenangkan, itu adalah awal mula kesembuhan yang tepat. Karena tubuh manusia memang lama-lama akan makin merosot, fisiknya akan makin lemah. Tetapi yang luar biasa ketika Hizkia disembuhkan dan usia diperpanjang, walaupun setelah itu memang dia mengalami kematian, tapi Hizkia bisa menyatakan sebuah statement yang agung dengan mengatakan sesungguhnya penderitaan yang pahit jadi keselamatan bagiku. Tuhanlah yang mencegah jiwaku dari lubang kebinasan dan Tuhan yang melemparkan dosaku jauh dari hadapan Tuhan. Kalau sampai orang bisa bilang penderitaan pahit jadi keselamatan, ini memunculkan tanda tanya. Kenapa penderitaan pahit kok jadi keselamatan?
Bukankah pahit sesuatu yang harus dihindari? Bukan memberikan keselamatan, yang ada adalah rasa sepat, rasa nggak enak, rasa justru tersesat. Dan itu diidentikan dengan arti pahit atau getir. Namun Hizkia mempunyai pandangan justru penderitaan yang pahit menjadi jalan keselamatan. Karena lewat penderitaannya lah dia datang kepada Tuhan, lewat kesusahannya lah dia menghampiri Tuhan, dan dia memohonkan akan kepulihan itu terjadi. Dia memohon agar dia tidak jatuh ke lubang kebinasaan dan dia dijauhkan dari dosa-dosanya. Ini merupakan doa yang mulia. Doa yang harusnya kita sebagai semua orang percaya melantunkannya kepada Tuhan. Untuk apa? Penderitaan yang pahit itu justru menjadi alat keselamatan. Penderitaan yang pahit itu bagaikan obat yang manjur untuk menjadi tahir atau sembuhlah iman kita, pengharapan kita, dan kasih kita. Dan ini juga yang dialami oleh Yeremia dalam kitab Ratapan. Dalam duka cita, dia sempat mengatakan Tuhan yang mengenyangkan dia dengan kepahitan dan memberi ipuh. Ipuh itu sama dengan racun yang sangat pahit dan bisa mematikan. Yeremia ungkapkan ini karena lahir dari kepahitan yang dia alami. Apakah marah-marah seperti yang orang biasa lakukan menjadi destruktif, menghancurkan, menjadi justru melukai orang karena dia terluka, dia lukai orang, dia kesakitan, dia menyakiti orang, dia pahit, dia gak mau sendirian, bikin orang juga terpahitkan oleh perilakunya. Tapi tidak dengan Yeremia. Dia mengatakan, ingat sengsaraku ya Tuhan, pengembaraanku ya Tuhan, akan ipu dan racun itu. Dan doanya menjadi mulia, dia katakan jiwaku selalu teringat akan hal itu. Kalau ingat ipu dan racun, maka dia tertekan. Tetapi ada kata penting di sini, dan inilah pemulihannya mulai terjadi. Hal-hal ini kuperhatikan, sebab itu aku akan berharap. Dengan kata lain, dia perhatikan kepahitannya itu. Dia tidak anggap sepi dan buang begitu saja. Dia perhatikan begitu rupa. Dan karena dia perhatikan dengan begitu rupa, dia melihat bahwa memang kepahitan setiap orang bisa alami. Harapan apa yang ditaruhkan dalam diri seorang Yeremia dalam pahit hidupnya? Kasih Tuhan yang tak berkesudahan, setia Tuhan yang tak habis-habisnya, rahmatnya yang selalu ada, baru tiap pagi, besar setia Tuhan. Saat kita sedang bersedih, ingat Tuhan yang selalu bersedia dan tersedia buat kita. Saat kita sedang mengalami bagaimana ditinggalkan, luka pahit, duka cita, perkabungan, mungkin pahit dalam hubungan keluarga atau hubungan-hubungan yang lain, atau pahit dalam diri di mana ada satu ganjalan, ada pergumulan-pergumulan berat yang susah terungkapkan. Pada saat itu adalah saat di mana kita perlu paling berharap kepada Tuhan karena kita perhatikan kepahitan kita. Di tangan Tuhan, kepahitan itu bisa menjadi obat untuk menyembuhkan kita. Getir dalam hidup kita memang bisa mampir, membuat kita khawatir, dan membuat jiwa kita disetir oleh rasa getir itu. Lama-lama kita akan terjerembab, kita akan hanyut di sana, tidak mau bangkit lagi. Kita akan menjadi depresi di sana. Tetapi contoh hari ini Raja Hizkia dan juga Yeremia, dua-duanya hampiri Tuhannya yang maha hadir, dan Tuhan membuat mereka tahir oleh getir mereka. Yesaya mengingatkan kita sadar seperti yang Hizkia alami. Segala kepahitan itu membawanya kepada keselamatan. Penderitaan pahit jadi obat, jadi keselamatan buat dirinya. Begitu juga Yeremia dalam Ratapan. Kepahitan itu kuperhatikan, karena itu aku berharap. Justru dia melihat bahwa memang kepahitannya itu menjadi alat untuk dia berharap kepada Tuhan. Bukan sekedar meratap ke sana sini, tapi berharap, ganti ratap dengan harap, bersandar kepada Tuhan. Sehingga kalau kita hampiri Tuhan yang maha hadir itu, yang selalu hadir buat kita, yang kasih setianya selalu baru tiap pagi, kita akan dibuatnya tahir oleh getir itu. Tuhan tidak menghilangkan langsung serta-merta, tapi Tuhan mau kita belajar dari setiap peristiwa getir dalam hidup kita agar kita makin tahir. Tapi kita juga dimampukan untuk mahir bertahan sampai akhir. Amin.